Lepaskan, lepaskan. Lepaskan, lepaskan. Jiang Zuoyun. Kamu. 2 tahun ini kamu bersembunyi, membuatku sulit mencarimu. Makam ibumu dikubur di Gunung Qingxi, kan? Jiang Zuoyun. Aku yang menipumu dulu. Kalau mau balas dendam, serang aku saja. Balas dendam. Sangat ingin menusukmu dengan pisau. Tapi itu terlalu mudah buatmu. Boss Shen, Nona Song Datang. Nona Song. Aku mengundangmu untuk membicarakan bisnis. Bisnis apa? Bantu aku menggoda seseorang. Anakku. Jiang Zuoyun. Anda tahu betapa absurdnya ucapan Anda? Tentu. Aku dengar, ibumu sudah menanggung utang ratusan ribu untuk biaya pengobatan. Sekarang masih ada utang 3 juta. Bagaimana kamu, seorang wanita lemah, berencana melunasinya? Bos Shen, aku memang sangat butuh uang. Tapi aku juga punya harga diri. Setelah berhasil, kamu akan mendapatkan 5 juta. Uang ini cukup untuk menyelesaikan semua masalahmu saat ini. Nona Song, bakti kepada orang tua adalah yang utama. Apakah kamu ingin melihat ibumu karena kekurangan uang untuk berobat? Pulang dan menunggu kematian? Aku mau 10 juta. Ternyata harga diri Nona Song bisa dinilai dengan uang. Hanya saja harganya mahal. Bos Shen, cinta anakmu. Tidakkah bernilai 10 juta? Baiklah, bida yang hanya memikirkan uang akan mudah kugunakan. Dan mudah kusingkirkan saat aku ingin membuangnya. Grup Minda kami bernilai miliaran. Zuoyun adalah satu-satunya anakku. Tapi dia tidak punya minat sedikit pun untuk mewarisi bisnis keluarga. Bertahun-tahun ini dia mengembara di luar. Bermimpi menjadi seniman. Aku ingin kamu merancang agar dia jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Membuatnya jatuh cinta mati padamu. Lalu? Lalu membuangnya dengan kejam. Alasannya adalah karena dia tidak punya uang. Aku ingin dia tahu, di dunia ini, uang bukan segalanya, Song Yuan. Ibumu kambuh dan membakar rumah. Sekarang dia di rumah sakit dalam kondisi kritis. Cepat datang. Kalau mau mati, mati sendiri. Kenapa harus merugikan keluarga kami? Aku kasih tahu, Song Yuan, kalau tidak ada 3 juta, aku akan mati di depanmu. Kalau biaya rumah sakit tidak dilunasi, rumah sakit akan meminta kalian pulang dulu. Lepaskan, lepaskan. Pergi. Jangan sok suci, kalau tidak bisa bayar 3 juta. Kau pasti akan jadi milikku, pergi. Dengan uang ini, biaya pengobatan ibumu dan ganti rugi untuk keluarga Song akan teratasi. Jiang Zuoyun. Berdasarkan data yang diberikan Shen Mei kepadaku, Jiang Zuoyun adalah seorang fotografer muda berbakat. Tapi karena gangguan sengaja dari Shen Mei,
Mimpinya dalam fotografi terhambat. Kehidupan sehari-harinya bergantung pada pemotretan foto seni. Dia sering datang ke galeri ini untuk meminta bantuan pemilik untuk menjual karyanya. Kali ini aku membawa beberapa karya baru. Bisa tolong lihat dan bantu aku? Sudah berapa kali aku bilang, karya yang tidak laku adalah sampah. Di tokoku tidak ada tempat untuk sampah. Pak Chen, kali ini pasti berbeda. Tolong lihat dulu. Jangan ganggu bisnisku lagi. Halo. Boleh aku lihat karyamu? Jadi, di sini. Menciptakan kesempatan bertemu dan mengenalnya, paling mudah berhasil. Sejak hari itu, aku terus menciptakan kesempatan bertemu dengan Jiang Zuoyun. Dia terkejut kota ini begitu kecil. Sampai-sampai kita hampir setiap hari bertemu. Dia tidak tahu, semua pertemuan ini adalah takdir yang kubuat khusus untuknya. Utang 3 juta untuk keluargamu. Uangnya bisa kau ambil, tapi kau harus bantu aku melakukan sesuatu. Apa itu? Kamu lihat-lihat dulu. Aku buatkan kopi. Kamu datang buat apa? Kakak, ibumu yang gila itu membakar rumahku. Pengadilan memutuskan kalian harus membayar 3 juta padaku. Bayar utangnya. Lepaskan, lepaskan. Lepaskan dia. Bisa, kau bantu dia bayar 3 juta. Kalau tidak punya uang, minggir sana. Lepaskan? Aku bilang jangan sentuh dia. Berani memukul saya, semua maju. Hati-hati. Saya dilindungi oleh Jiang Zuoyun di pelukannya. Menempel pada kulitnya yang panas, mendengar detak jantungnya yang kuat. Tiba-tiba, rasa sakit yang sulit ditelan muncul di hati. Kenapa kamu begitu bodoh? Bagaimana jika mereka memukulmu sampai mati? Tidak mungkin aku membiarkan mereka menyakitimu. Jangan bergerak, biar aku lihat apakah tempelannya miring. Ada yang bilang, jika pria dan wanita saling pandang lebih dari 3 detik, pasti akan berciuman. Setelah menjalin hubungan dengan Jiang Zuoyun, kami seperti pasangan kekasih yang sedang jatuh cinta. Hidup terasa manis dan bahagia. Dia sopan, lembut, sabar, pria yang sempurna. Aku tenggelam dalam kelembutan dan kasih sayangnya. Hampir lupa bahwa aku adalah seorang penipu. Kamu mau minum apa? Nona Song, kamu memang tidak mengecewakan. Zuoyun benar-benar jatuh cinta padamu. Tidak mengecewakan. Kata, tidak mengecewakan, masih terlalu dini. Urusan harus diselesaikan dengan baik, baru tidak mengecewakan cek yang kuberikan padamu. Nona Song. Sudah waktunya untuk menyelesaikan ini. Tolong ambilkan minuman dari kulkas. Mari kita rayakan hari Valentine pertama kita. Bunga ini terlalu mahal. Terlalu boros jika diberikan padaku. Di mataku,
Kamu adalah gadis terbaik. Layak untuk ini. Tapi aku bukan gadis yang baik. Tidak pantas kamu begitu perhatian padaku. Aku bilang kamu adalah, ya kamu adalah. Bisa kamu bantu aku mengambil foto? Sekarang? Iya. Sekarang juga. Aku ingin menyimpannya sebagai kenangan. Jiang Suoyun, kenapa kamu begitu baik padaku? Bos Shen? Aku jatuh cinta pada Jiang Suoyun. Kamu bercanda, Nona Song? Aku serius padanya. Ketulusan dan harga dirimu sudah kamu jual padaku. Senilai 10 juta. Aku bisa mengembalikan uangnya padamu. Tidak semua hidangan bisa masuk ke meja keluarga Jiang. Jika tidak ada uang untuk melanjutkan biaya pengobatan, berapa lama lagi ibumu bisa bertahan di rumah sakit? Sebelum bertindak sembarangan, lebih baik kamu pikirkan dulu, apakah kamu punya modal untuk bertindak sembarangan. Kenapa tidak membalas pesanku? Sedang tidak mood? Jangan begini, nanti orang lain lihat tidak baik. Ceria dong, tersenyum sedikit. Mari kita menikah, aku secara resmi melamarmu. Ringkaleng minuman. Apa kamu merasa kamu romantis? Maaf, aku kurang mempertimbangkan. Kasih aku waktu lagi, pasti aku akan ganti dengan cincin berlian besar. Masalah nanti kita bicarakan nanti. Apa kamu sedang tidak mood? Padahal tadi malam kita sudah. Tadi malam aku tidur denganmu. Aku harus menikah denganmu. Maaf. Aku rasa aku harus memberikan penjelasan padamu. Tunggu sampai kapan kamu bisa beli cincin berlian besar. Baru kamu kasih aku penjelasan. Jam tangan ini aku mau jual. Jam tangan ini edisi terbatas. Memiliki nilai koleksi yang tinggi. Anda yakin mau menjualnya? Yun. Ini hadiah dewasa dari ayah untukmu. Nanti kalau ayah sudah tiada, biarkan dia menemani kamu tumbuh. Menemani kamu melalui momen penting dalam hidup. Terima kasih. Kenapa kamu datang terlambat hari ini? Song Yuan, kenapa kamu di sini? Apa maksudnya? Cheng, kasih aku waktu, aku sendiri yang urus, boleh? Boleh. Kalau begitu aku tunggu di kamar. Ya. Ada apa cari aku? Kenapa kamu bersama pria ini? Tidak lihat? Kami sudah jadian.
mau buru-buru ke kamar. Kamu pacarku. Pacar? Kapan aku bilang aku pacarmu? Kenapa? Kamu sama sekali tidak mencintainya. Iya, aku memang tidak suka dia. Tapi dia punya uang. Apa maksudnya? Asal aku ikut dia. Aku bisa bebas dari utang 3 juta. Bisa juga bayar biaya pengobatan ibuku. Kalau kamu bisa selesaikan masalah ini untukku, aku juga bisa suka kamu. Yuan, dengar aku. Meskipun sekarang aku belum punya kemampuan itu, tapi percayalah, kedepannya aku pasti bisa kasih kamu hidup yang layak. Lihat, cincin aja udah aku beli. Nanti. Nanti kapan? 3 tahun? 5 tahun? Atau 10 tahun? Galeri termurah aja nggak mau jual karya kamu. Kamu pikir janji hidup layak yang kamu kasih? Apa aku masih bisa ngerasain semasa hidupku? Tapi kan kamu bilang suka banget sama karya fotoku. Suka aku apa gunanya? Barang-barangmu yang nggak laku itu sampah semua. Berdasarkan apa kamu mau aku habisin masa mudaku? Jaga setumpuk sampah? Aku punya harapan jadi seniman fotografi. Sadarlah sedikit. Orang yang hidup aja susah, ngomongin mimpi apa? Ini namanya hayalan tingkat tinggi. Jangan ganggu aku lagi, kita berpisah baik-baik saja. Song Yuan. Tuan muda, sudah waktunya Anda pulang warisi bisnis keluarga. Orang yang hidup aja susah, ngomongin mimpi apa? Barang-barangmu yang nggak laku itu sampah semua. Bikin pameran fotografi, labeli lukisan ini harga Rp1. Siap. Judulnya, Pembohong. Halo Tuan muda. Nona Song, Anda yakin mau pertahankan anak ini? Aku mau pertahankan. Kabarnya grup Mingda kemarin gelar rapat pemegang saham. Lantik penerus Jiang Zuoyun sebagai CEO grup. Jiang Zuoyun akan gelar pameran foto minggu ini. Ucapkan selamat tinggal pada karir fotografi. Boss Shen. Song Yuan Hamel. Ada yang bisa saya bantu, Nona? Aku mau beli ini. Bos Jiang, ada kabar dari pameran. Lukisan Pembohong dibeli orang misterius wujuda. 5 juta? Bukannya suruh label Rp1? Memang Rp1, tapi dia maksa bayar 5 juta. Cari tahu sekarang, aku mau tahu semua info pembelinya. MA, kok sudah bangun? Mabuatkan kamu air gula merah. Minum selagi hangat. Makasih, MA. Minum lagi dikit. Sujud.
Ma. Ada apa? Aku suruh kamu sujud. Kamu masih ingat bagaimana aku dan ayahmu mengajarimu? Tak kusangka kamu malah menjual dirimu demi uang. Kamu bahkan hamil. Kamu sudah tahu semuanya. Ini salahku yang tidak mengajarmu dengan baik. Aku malu pada ayahmu yang sudah meninggal. Karena aku tidak bisa menghentikanmu dari berbuat salah. Biarkan aku membantumu memperbaiki kerusakan ini. Kembali ke jalan yang benar. Mama, maksudmu apa? Mama, apa yang kamu tambahkan ke dalam air gula merah itu? ITU sama sekali bukan air gula merah. Obat aborsi. Kalau kamu muntah, aku akan siapkan lagi segelas untukmu. Mama, aku mohon, biarkan aku menyimpan anak ini. Dia adalah satu-satunya kenangan yang Zuoyun tinggalkan untukku, Mama. Apa kamu tidak waras? Mina Empana. Hidupmu akan hancur. Pria mana yang mau menikahi wanita yang hamil sebelum menikah? Aku tidak akan menikah, Mama. Aku dan anak ini akan menemanimu seumur hidup, Mama. Kamu harus mendengarkan Mama. Gugurkan anak ini. Kembalikan uangnya, kita mulai lagi dari awal. Tidak, Mama, aku tidak mau. Aku mohon, Mama, jangan. Mama. Orang yang membeli penipu dari bos Jiang sudah ditemukan. Apa? Siapa dia? Namanya Song Yuan. Bagaimana bisa dia? Dia sekarang di mana? Dia di rumah sakit rakyat Jiangdong, bagian kebidanan dan kandungan. Aku menemukan dia sudah membuat janji untuk operasi aborsi hari ini. Bos Jiang kenapa? Aku sudah menemukannya. Orang yang membeli penipu itu namanya Song Yuan. Bos Jiang langsung berlari keluar setelah mendengar nama ini. Bos Chen, Song Yuan Dime Time, membeli lukisan penipu ITU dari Tuan Muda. Sekarang Tuan Muda sudah mengejarnya. Dokter, bisakah kamu membantuku lagi? Bantu aku menyelamatkannya, kamu bisa membantuku lagi? Obat aborsi yang kamu minum sangat berpengaruh pada embrio. Tidak bisa diselamatkan lagi. Apakah dia akan merasa sakit? Tidak. Jiang Zuoyun, maaf, aku tidak berguna. Tidak bisa menyelamatkan anak kita. Song Yuan. Kamu keluarganya, kan? Dia baru saja selesai operasi aborsi. Kamu harus membaca dengan teliti petunjuk di lembar ini. Harus merawat dia dengan baik setelah keguguran. Operasi aborsi. Anak ini milikku, kan? Kenapa kamu menggugurkannya? Karena Jiang Zuoyun, jika aku memberitahumu kebenaran, itu hanya akan membuatmu lebih menderita. Kamu sudah kembali ke keluarga Jiang. Aku seharusnya tidak terlibat lagi denganmu karena aku tidak ingin saat menikah dengan pria lain nanti membawa beban. Kamu berbohong. Kenapa aku harus berbohong? Jangan-jangan kamu pikir aku masih mencintaimu? Kalau kamu tidak mencintaiku, kenapa kamu mengeluarkan uang untuk membeli lukisan itu? Shoyun, ibu akan memberitahumu kenapa. Nona Song, kita bertemu lagi. Bagaimana kesehatan ibumu? Ibu, kamu kenal Song Yuan? Kenal. Jiang Zuoyun, sampai saat ini, aku akan jujur padamu. Sebenarnya aku sudah tahu, kamu adalah pewaris grup Mingda.
putra satu-satunya dari orang terkaya di Jiangsu. Apa maksudmu? Aku dari awal adalah seorang penipu. Aku sejak awal sudah merencanakan dengan matang untuk bertemu dan mengenalmu. Dan berhasil membuatmu jatuh cinta padaku, tapi sebenarnya aku sudah muak. Hidup bersamamu di rumah kontrakan yang sederhana, tapi aku berpikir, kamu adalah putra satu-satunya keluarga Jiang, kamu pasti akan kembali untuk mewarisi harta keluarga. Aku bertahan, tapi semua ini ketahuan oleh ibumu. Dia memberiku 10 juta untuk meninggalkanmu. Lalu aku berpikir, 10 juta atau kamu? Aku pasti memilih 10 juta. Tidak mungkin. Kalau kamu seorang penipu, kamu tidak akan mengeluarkan 5 juta untuk membeli lukisan itu. Pasti masih mencintaiku. Benar kan? Sadarlah, Tuan Muda. Aku seorang penipu yang mencintai uang lebih dari segalanya. Kamu pikir aku akan mengeluarkan 5 juta untuk membeli karyamu? Lukisan itu aku beli untuk ibumu. Bahkan jika kamu seorang penipu. Bahkan jika semua ini adalah rencanamu yang matang. Tapi kita sudah bersama begitu lama. Apakah ada sedikit rasa sayang padaku? Sedikit saja. Ada. Tentu saja ada. Aku pasti menyukaimu. Tapi yang aku suka adalah kekayaanmu, uangmu. Bukan kamu sebagai orangnya. Jika hari ini aku sedikit saja menyukaimu sebagai orang, aku tidak akan menggugurkan anak ini, mengerti? Kamu penipu. Aku membencimu, aku membencimu, aku membencimu. Jiang Zuoyun. Kita memang bukan dari dunia yang sama. Lupakan saja aku, si penipu ini. Kembalilah ke hidupmu yang gemilang. Bos Shen. Akhirnya kamu datang. Nona Song adalah orang yang cerdas. Jawabanmu di depan Zuoyun sangat memuaskanku. Kamu mengancamku dengan ibuku? Berani aku tidak memuaskanmu? Bukankah ini semua karena ulahmu sendiri? Siapa yang menyuruhmu membeli karya Zuoyun tanpa izin? Dan membiarkannya tahu siapa pembelinya. Bahkan kamu ingin melahirkan anak dengan Zuoyun. Nona Song, apakah kamu yakin ingin mempertahankan anak ini? Ya, aku ingin mempertahankannya. Kamu yang menyuap dokter? Lalu memberitahu ibuku bahwa aku hamil. Aku selalu suka melakukan segalanya dengan pasti. Itu adalah darah daging Jiang Zuoyun. Banyak wanita yang bisa melahirkan anak untuk Zuoyun. Tapi kamu tidak layak. Tidakkah kamu takut suatu hari dia tahu kebenarannya? Dan akan membencimu? Cinta orang tua pada anaknya, maka mereka merencanakan masa depannya. Asalkan dia bisa kembali ke keluarga Jiang dan mewarisi bisnisnya. Bahkan jika dia membenciku, apa masalahnya? Ini 6 juta. 5 juta adalah uangmu untuk membeli lukisan itu untukku. Sisa 1 juta adalah bayaranmu untuk pertunjukan malam ini. Oh ya, lukisan si penipu itu biarlah menjadi kenangan untukmu. Semalam aku bermimpi bertemu ayahmu. Dia bilang, aku seharusnya tidak menamparmu waktu itu. Apakah kamu akan menyalahkan ibu? Ibu? Aku yang melakukan kesalahan, aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya ingin menemani ibu dengan baik di masa depan. Ya. Pergilah. Pergi ambilkan air panas untuk ibu. Kalau begitu tunggu aku kembali. Ja. Kemana perginya?
Yuan. Ibu tahu kau karena penyakit dan hutang Yo. Harus berbohong. Jadi ibu bertekad untuk tidak menyeretmu. Pergi untuk bersatu kembali dengan ayahmu sebelumnya. Yuan. Semua orang akan mati. Jadi Anda tidak perlu sedih mengembalikan uang Anda. Memulai kembali hidup Anda. Ibu selalu memberkatimu. Aku tidak melihat ibuku. Seseorang melompat dari gedung. Buka harga. Pada saat itu, kau mencoba merayuku. Agaknya sekarang juga bisa membuka harga. Jual diri saya 10 juta. Benar saja, Tuan Muda orang kaya. Karena itu, aku ingin 50 juta. Itu bukan tidak mungkin. Kalau begitu, aku harus melihat apakah itu layak 50 juta. Apa yang kamu lakukan? Piur macam apa? Ketika Anda mengambil inisiatif untuk mendedikasikan diri Anda. Tapi tidak begitu sombong. Kau orang gila. Itu juga gila. Aku menandatanganinya. Kau akan menikah denganku. Aku hanya menggunakan cara yang sah. Tinggalkan kau di sisiku. Bagaimana saya bisa menjelaskan kepada orang luar? Pengasuh atau kekasih? Untuk membalas dendam. Apakah layak bagi pembohong untuk menangkap pernikahan Anda sendiri? Mingda Group memiliki nilai pasar 100 miliar yuan sebagai CEO. Setiap gerakan di bawah pengawasan media. Karena seorang penipu, grup Mingda mendorong opini publik ke garis depan. Itu adalah kerugian terbesar. Kau cukup kejam. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Aku akan tinggal di rumah ini mulai hari ini. Tidak ada tempat untuk pergi tanpa izin saya. Jadi aku burung kenari? Bos Jiang. Kurang menaruh emas di wajah Anda, paling banyak anjing. Mungkin ini adalah hukuman Tuhan. Tuan Zhang, Cari pakaian dan ganti tubuhnya. silakan Anda lewat sini. Ganti. Ganti lagi. Bagaimana menurut Anda setelan ini, Tuan Jiang? Wajah yang sangat cantik. Tidak heran dulu saya tergila-gila pada Anda. Bos Jiang, untuk apa Anda membawa saya ke sini? Diam, jangan tanya yang tidak perlu.
Selamat ulang tahun, Bos Shen. Mari kita sering bekerja sama di masa depan, ya? Terima kasih, Tuan Yo. Sampaikan salam saya untuk ayah Anda. Wow, siapa wanita di samping Tuan Jiang itu? Entah putri siapa, lumayan bagus. Saya dengar Jiang Shuoyun tidak suka wanita. Anjingnya saja semuanya jantan. Kayaknya rumor itu salah. Mama, selamat ulang tahun. Terima kasih, Nak. Cepat sapa dong. Bos Shen. Salah sebut, ulangi. Zhuoyun, jangan nakal. Tamu adalah tamu. Maaf, Nona Song. Hari ini acara pribadi. Kehadiranmu kurang tepat. Bagaimana kalau saya panggilkan sopir? Apa yang tidak tepat? Ikut saya sebentar. Tunggu di sini dengan baik. Kalau kamu berani lari, kaki kamu akan saya patahkan. Tuan Jiang tadi menyuruhnya diam. Kayaknya dia juga tidak terlalu peduli, memang. Pacar resmi kok bisa diperlakukan kasar seperti itu? Saya dengar keluarga Tuan Jiang sudah menjodohkannya. Kayaknya wanita ini mungkin tidak tahu dari klub mana dia diambil. Model wanita untuk membuat ibunya marah. Shoyun, Mama sudah menjodohkanmu dengan begitu banyak gadis baik-baik. Putri keluarga terpandang, mana ada yang tidak lebih baik dari Nona Song? Anda ingin saya cepat menikah, tapi juga menentukan calonnya. Bukankah itu terlalu serakah? Mama ini untuk kebaikanmu, kok disebut serakah? Anda tidak perlu berpura-pura menjadi ibu yang penyayang di depan saya. Kayaknya kamu belum bisa melupakan Song Yuan. Masa masih ada perasaan untuk si penipu ini? Kalau begitu, kenapa kamu masih berurusan dengannya? Menurutmu saya orang yang pemaaf dan tidak menyimpan dendam? Jangan lupa 2 tahun lalu kalau bukan kamu yang membantunya kabur. Dia sampai sekarang tidak akan bisa hidup tenang. Urusan pernikahan tidak boleh main-main. Anda hanya ingin saya menikah untuk meneruskan bisnis keluarga. Siapa orang ini tidak penting, bukan? Siapapun boleh, kecuali dia. Jika Anda bersikeras tidak setuju, saya akan bercerai besok. Kalian sudah menikah secara resmi. Datang ke ulang tahun Anda harus dengan alasan yang tepat. Tapi saya, Jiang Shuoyun, hanya akan menikah sekali seumur hidup. Terima atau tidak, pikirkan baik-baik sebelum memberitahu saya. Hai cantik. Dari mana nih? Boleh minta WeChat? Nanti saya datang support. Jangan pergi dong. Tuan, tolong jaga sikap. Bisa membuat Jiang Shuoyun tergila-gila. Berarti kamu cukup ahli melayani orang. Saya tambahin. Layani saya. Pergi. Kenapa buru-buru? Saya tidak keberatan kamu pernah dimainkan Jiang Shuoyun. Itu kehormatanmu. Wanita, kalau lampu mati, semuanya manis. Kamu keterlaluan. Jiang, Tuan Jiang. Mengganggu wanita saya di rumah saya. Iya, ini si Jalang, dia yang menggoda saya. Sepertinya saya salah paham dengan Tuan Yao. Iya, dia yang menggoda saya. Benar kan? Sudah saya bilang, wanita ini terlihat tidak bisa diandalkan. Tuan Jiang baru pergi beberapa menit, sudah mulai menggoda. Belum tentu. Kalian tahu kan, Yoyun itu seperti apa? Seperti yang dia katakan? Tidak. Kalau begitu, kamu jelaskan dong. Dia menghina saya. Bagaimana dia menghinamu? Dia bilang tidak keberatan pernah dimainkan, itu kehormatan saya. Wanita. Sekalipun sopan, kalau lampu mati, tetap manis. Tidak, tidak seperti itu. Jiang Shuoyun, kamu memukul saya seperti ini,
ayah saya tidak akan membiarkanmu. Telepon Bos Yo. Suruh dia datang ke sini. Saya ingin lihat bagaimana ayahmu tidak akan membiarkan saya. Takut sekali, sampai berkeringat. Buatkan istri segelas air es. Dia sedikit terkejut. Baik. Kamu adalah istriku. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Maaf, Bos Jiang. Anak duraka ini tidak bermaksud menghina Nyonya Jiang. Mohon Bos Jiang. Tidak bermaksud menghina. Sengaja menghina. Mohon Bos Jiang beri muka. Kamu minta aku memberimu muka. Anak durhaka, cepat minta maaf kepada Bos Jiang dan Nyonya Jiang. Biarkan mereka memaafkanmu. Maaf, Bos Jiang. Aku tidak tahu dia adalah istri Anda. Maaf. 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 Nyonya Jiang, bagaimana pendapatmu? Bawa ke rumah sakit dulu. Karena istriku sudah bilang, bawa ke rumah sakit dulu. Untuk biaya pengobatan selanjutnya. Setelah selesai membuat faktur, hubungi asistenku untuk klaim. Bukannya kamu bilang sudah mengatur semuanya. Song Yuan tidak bisa hidup di Jiangchen. Lalu kenapa Zuoyun masih menemukannya? Maaf, Bos Shen. Ini kesalahanku. Xing Yun, kamu sangat mengecewakanku. Marah kepada siapa? Tidak ada yang menonton. Bos Jiang tidak mau berpura-pura lagi ya. Sudah marah. Tidak tahan lagi. Kamu memberiku muka dan martabat di pesta. Aku tidak punya hak untuk marah. Karena aku sudah menikahimu. Di luar, kamu adalah istriku, Jiang Zuoyun. Nyonya muda keluarga Jiang, di luar aku akan memberimu semua muka. Tapi begitu pulang ke rumah, kamu hanyalah pembantu yang kubeli. Aku tahu diri, kamu tidak perlu mengingatkanku. Kalau kamu punya sikap seperti ini di rumah. Hari ini aku tidak perlu turun tangan membersihkan kekacauan. Si bodoh itu menghinamu di depan umum, itu sama saja dengan menampar mukaku. Memukul anjing pun harus lihat tuannya. Kemarilah. Tidak ada pernikahan. Tapi cincin harus ada. Agar si bodoh yang tidak tahu diri tidak menampar mukaku lagi. Cincin ini. Apa yang kamu impikan? Cincin itu dulu. Aku jual barang peninggalan ayahku untuk membelinya untukmu. Berisi semua perasaanku dan juga doaku untukmu. Kamu pikir penipu sepertimu pantas memakai cincin itu? Jangan berpura-pura kasihan di depan saya. Saya jauh lebih dermawan daripada ibu saya. Sudah memberi kamu 50 juta. Kamu harus bersyukur. Tersenyumlah untuk saya. Senyum. Berhenti tersenyum. Lebih buruk daripada menangis. Bos Jiang, Villa King Shan sudah diatur. Orang-orang kita siap 24 jam. Pasti melindungi keselamatan Miss Song. Memanggilnya apa Misong? Maaf Bos Jiang. Istrinya. Bos Jiang. Surat nikah adalah dokumen penting pribadi Anda. Bagaimana kalau kamu pegang sendiri? Bukan barang penting, taruh saja di sana. Song Yuan tidak akan memaafkanmu seumur hidup. Apa yang dilakukan wanita itu belakangan ini? Istrinya selain bekerja, biasanya tinggal di Villa King Shan. Bekerja. Ya, istrinya bekerja di Xingyan Entertainment milik Bos Lu. Posisi apa? Katanya asisten artis sebenarnya.
Song Yuan An 11, skrip guru sudah dicetak belum? Kamu tidak ada kerjaan, malah bermalas-malasan di sana. Pergi ke bawah beli 10 kopi. Baik. Bos Jiang, istrinya 2 tahun ini susah cari kerja. Meskipun lulusan universitas ternama, tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakannya. Seperti di blacklist, jadi istrinya hanya bisa mencari pekerjaan kecil untuk bertahan hidup. Itu pantas buatnya. Bantu saya cari tahu, siapa yang di belakangnya memblacklist dia. Baik. Bagaimana mungkin dia peduli dengan saya? Malam itu dia mengakui identitas saya di keluarga Jiang. Tapi hanya untuk melawan ibunya saja. Lantai 5. Istrinya, saya bantu bawa ya. Tidak usah, saya bisa sendiri. Anda bawa sendiri terlalu berat, biar saya saja. Kamu rajin sekali, sayangnya ada yang tidak menghargai. Bos Jiang, saya antar istrinya ke atas. Nanti turun lagi cari Anda ya. Kasih saja ke saya bawa sendiri ke atas. Tidak usah istrinya, saya antar sampai tempat. Besok Bos Jiang suruh saya ke timur tengah cari ranjau. Bagaimana mungkin dia? Sangat mungkin. Tuan Sue, terima kasih sudah mengantarkan kopi kembali. Shui Zhao, Nona and she. kenapa kamu di sini? Aku menemani Bos Jiang untuk mengunjungi Bos Lu. Jiang Zuoyun juga datang. Dia menyuruhmu mengantarkan kopi untuk menjenguk. Oh Buchan, kopi itu sebenarnya dibeli oleh Nona Song. Aku hanya membantu membawanya ke atas. Aduh, beberapa waktu lalu aku sedang liburan di Prancis Selatan. Tidak sempat menghadiri pesta ulang tahun tante. Bisa tolong bawa hadiah ini untuknya? Kenapa kamu ada waktu datang ke sini hari ini? Datang untuk memberimu uang. HMPH, aku tebak. Kamu tahu An 11 sedang syuting di sini hari ini. Jadi datang untuk menjenguk. Otak itu bagus, tapi kamu tidak perlu menyerang pribadi. Jangan pikir karena kamu kaya, kamu bisa menghina aku. Aku akan investasikan 2 miliar, tapi aku mau 33,4% saham. Kamu pikir aku bodoh? 33,4% saham. Dan hak veto? Mimpi kali. Aku dengar beberapa waktu lalu kamu kesulitan mencari investor. Aku datang untuk memberimu uang, kamu harus bersyukur dan menangis bahagia. Apakah aku harus berlutut dan memanggilmu ayah investor? Tidak perlu, terutama karena aku tidak mau punya anak seperti kamu. Tidak, sepengetahuanku. Kamu hanya bertemu An 11 beberapa kali. Cepat sekali kamu menghabiskan uang untuk membuatnya tersenyum. Makan semua jenis gosip hanya akan merugikanmu. Hanya bercanda kok. Kenapa kamu memandangiku seperti itu? Tidak mau mengajakku berkeliling? Berkeliling. Syuting. Dasar brengsek, bilang saja bukan karena An 11. Guru An, kopi Anda. Song Yuan, bagaimana kamu kenal Sue Zhao? Aku tidak terlalu kenal Tuan Sue. Tidak kenal? Lalu dia mau membawakan kopimu? Kamu tahu siapa dia? Berani-beraninya kamu meminta bantuannya. Jiang Zuoyun, kenapa kamu datang? Menjenguk. Aku tahu, Sue Zhao pasti datang. Ternyata kamu datang untuk melihatku. Kamu keluar saja. Tidak ada yang perlu kamu bantu di sini. Baik.
Siapa itu? Tolong tutup pintunya. Duduk di sana. Jauh dariku. Setiap kali seperti ini, ketemu aku tapi nggak boleh sentuh kamu. Diam, terlalu banyak bicara. Jiang Zuoyun baru aja investasi 2 miliar buat kita. Kalian pikir dia buat An 11? Selama ini Jiang Zuoyun nggak ada gosip sama sekali. Kumanshi. Difoto sama wartawan lagi kencan sama Jiang Zuoyun di restoran Prancis. Setengah jam, kalian pikir mereka ngapain di dalam? Kamu pikir cewek cowok berduaan di kamar ngapain? Katanya Jiang Zuoyun udah punya istri. Beberapa waktu lalu di pesta malam keluarga Jiang. Banyak orang yang lihat istri Jiang yang jadi gosip itu. Udah punya istri tapi masih belum putus sama cewek lain. Artinya istri itu cuma pajangan, hampir nggak ada artinya. Kamu setuju kan, Song Yuan? Mungkin. Kenapa muka kamu pucat? Nggak enak badan? Aku agak sesak. Aku mau keluar dulu cari udara segar. Kamu pikir cewek cowok berduaan di kamar ngapain? Udah punya istri tapi masih belum putus sama cewek lain. Artinya istri itu cuma pajangan, hampir nggak ada artinya. Lepas. Kalau mau orang lain tahu, bisa lebih keras lagi. Nangis apa? Nggak nangis. Masih ngotot. Lepas. Marah sama aku dan An 11. Aku cuma pajangan yang kamu beli. Aku punya hak apa buat ikut campur urusan pribadi kamu? Bos Jiang. Lumayan sadar diri. Nggak cuma An 11. Bahkan kalau kamu punya Yo 11, Liu 11. Apapun 11-nya, aku nggak bakal marah. Justru aku mau tanya kamu. Dulu ibuku kasih kamu 10 juta. 10 juta itu cepat banget habisnya. Sampai sekarang jadi ngantar teh, kopi. Ada hubungannya sama kamu nggak, Bos Jiang? Tentu ada. Cuma 10 juta, dibandingin sama aku yang jadi mesin uang. Nyesel nggak waktu itu ngejauhin aku? Tentu aja nyesel. Nyesel kenapa waktu itu nggak minta 1 miliar. Cuma minta 10 juta. Terlalu sedikit kan? Kadang pengen banget ngeluarin hati kamu. Lihat warna apa. Aku ini penipu. Aku tidak punya hati. Pergi. Dengar? Aku bilang pergi, tidak mengerti ya? Jiang Zuoyun, jaketmu ketinggalan. Kotor, buang saja. Kembali ke kantor. Bos Jiang, ada satu hal yang aku tidak tahu, apakah harus diucapkan? Kalau begitu jangan bilang. Bilang. Bos Jiang, menurutku Anda bisa berbicara baik-baik dengan istri Anda. Anda demi dia sudah menghabiskan 200 juta untuk perusahaan bos Lu. Mata mana yang lihat aku mengeluarkan uang untuk dia? Aku. Aku, Jin Hoyun. Wanita bekerja untuk orang lain di luar. Kalau tersebar, aku tidak punya muka. Bos Jiang bijaksana. Buruan. Hari ini kamu sudah bekerja keras. Tidak apa-apa, ini tugas saya. Kalau tidak apa-apa, maka tolong bantu saya mengembalikan kalung dari brand ke kru film. Serahkan ke guru kostum untuk disimpan. Sekarang, Iya, mereka butuh untuk syuting malam ini. Tolong antar ya. baik, ini tugas saya. Kak, guru kostum bilang hari ini mereka tidak bekerja. Kalung bisa dikembalikan besok, kan? Tapi aku sengaja. Dari kantor ke lokasi syuting butuh 2 jam sekali jalan.
Dan menurut ramalan cuaca hari ini akan ada hujan deras. Kalau kamu baik hati, bagaimana kalau kamu yang mengantarkannya? Baik, begitu saja. Itu, Hom. Bos Lu. Xiao Song, pulang awal ya? Bukan, saya membantu Nona An mengantarkan kalung ke lokasi syuting. Pergilah, bekerja keras baru bisa naik jabatan dan gaji. Mereka yang pulang tepat waktu itu malas, tahu? Mobil saya sudah datang, Bos Lu. Percayalah. Suez Hao, kapan kamu jadi begitu baik pada Song ini? Apakah kamu merasa dia cantik dan ingin mengejarnya? Bos Lu, saya tidak berani. Katakan saja, dia cantik atau tidak? Bos Lu, saya sarankan jangan sekali-kali mengatakan ini di depan Bos Jiang. Kenapa? Supaya Anda bisa panjang umur. Aduh. Kamu cari siapa? Hari ini bukan ada syuting, mereka ada syuting malam. Datang untuk mengembalikan barang. Hujan deras, mati air dan listrik. Seluruh kru hari ini istirahat, tidak syuting. Minum satu. Tidak minum. Kalau tidak minum, ngapain kamu ke klub? Cuma 10 juta. Dibandingkan dengan aku yang jadi pohon uang, menyesal ya dulu kamu putusin aku? Tentu saja menyesal. Menyesal kenapa dulu tidak minta 100 juta. Cuma minta 10 juta. Ini terlalu sedikit. Kadang-kadang aku benar-benar ingin mengeluarkan hatimu. Lihat warnanya apa. Aku cuma penipu. Aku tidak punya hati. Siapa yang telepon? Kenapa tidak diangkat? Bukan urusanmu. Aduh, habis baterai. Bos Jiang, penyegelan dan pembunuhan Nyonya sudah ketahuan. Bos Jiang, walaupun aku belum menemukan siapa sebenarnya yang memerintahkan pembunuhan Nyonya, tapi ada bukti yang menunjukkan orang yang memberi perintah adalah asisten khusus Jiang di samping ketua direksi. Jiang Xingyun. Foto ini, Anda masih ingat? Ini kapan? Ini saat aku menyelidiki asisten Jiang, tidak sengaja menemukan. Setelah Anda pergi dari rumah. Jiang Xingyun diam-diam, mementos sidiap jerikan Anda. Masih menemukan apa lagi? Saat kebakaran keluarga Song. Mobil asisten Jiang pernah terlihat di sekitar keluarga Song. 2 bulan setelah kebakaran keluarga Song, Nyonya pernah pergi ke Bank Ruifeng. Menukar cek sebesar 10 juta. Uang ini, Nyonya gunakan untuk membayar biaya pengobatan ibunya. Untuk mengganti kerugian tetangga sekitar 3 juta. Tapi semua ini terjadi sebelum mengenal Anda. Bos Jiang, ada satu hal yang aku tidak tahu harus bilang atau tidak. Maksudmu? Song Yuan memang penipu. Tapi dia dirancang dan dijebak oleh ibuku, didorong ke jurang. Lalu diberi kesempatan untuk bertransaksi. Dia ditempatkan di sampingku. Rencana ketua direksi sempurna. Tapi dia hanya lupa satu hal. Yaitu Nyonya benar-benar akan jatuh cinta pada Anda. Jadi, Nyonya menggunakan sisa 5 juta untuk membeli kebohongan Anda. Ini yang membuat Anda menemukan rumah sakit. Tapi, kita tetap terlambat. Ketua sudah menyuap dokter. Membocorkan ke Nyonya Song tentang kehamilan Nyonya. Dan sumber biaya pengobatan, jadi Nyonya Song memberi obat. Menyebabkan keguguran saat kita sampai di rumah sakit. Semuanya sudah terlambat. Ketua menggunakan keselamatan Nyonya Song sebagai ancaman. Memaksa Nyonya mengatakan hal-hal yang tidak tulus padamu. Kamu penipu, aku benci kamu, aku benci kamu, aku benci kamu. Jiang Zuoyun. Kita memang bukan dari dunia yang sama. Lupakan saja aku si penipu ini. Suez Hao. Aku yang mencelakakannya. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi sementara waktu. Dia sekarang di mana? Nyonya pergi mengantar barang ke kru film. Sekarang. Ah. Kamu hebat, kenapa tidak bilang besok saja? Bos Jiang, Bos Jiang. Jiang Lao Gou, kenapa buru-buru mau kemana? Bos Du, apakah Anda kenal penjual makam? Bisa dapat diskon? Penjual makam. Muda-muda sudah urus pemakaman. Ya, mungkin kamu juga butuh. Bos Jiang.
Jadi aku burung kenari peliharaanmu? Bos Jiang. Jangan terlalu membanggakan diri, paling-paling cuma anjing. Aku sudah menikahimu. Di luar, kamu adalah istri Jiang Zuoyun. Nyonya muda keluarga Jiang, di luar aku akan memberikan semua muka. Tapi begitu pulang, kamu adalah pembantu yang kubeli. Jangan pura-pura kasihan di depanku. Aku lebih dermawan dari ibuku, memberimu 50 juta. Kamu harus bersyukur dan tersenyum padaku. Tersenyum. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi sementara waktu. Jiang Zuoyun. Kapan kamu akan menjemputku pulang? Jiang Zuoyun. Akhirnya menjemputku pulang. Sudah kubilang, dimanapun kamu, aku bisa menemukanmu. Kenapa kamu sampai basah kuyup? Jiang Zuoyun. Bos Jiang, terima kasih sudah menjemputku hari ini. Song Yuan, kamu sengaja ya? Apa? Tiket satu arah? Perjalanan 2 jam. Kamu gak bisa suruh supirnya nunggu kamu bentaran? Jadi bisa antar kamu balik ke Jiangcheng. Sopir itu, dia buru-buru pergi soalnya dapat order baru. Kamu gak bisa telepon orang buat jemput? Aku telepon, tapi belum tersambung sudah mati lampu. Telepon siapa? Kamu. Maaf ya, aku seharusnya ganggu kamu. Aku tahu kamu sibuk banget. Tapi di saat itu, cuma kamu yang kepikiran. Aku ingat dulu waktu hujan aku gak bawa payung. Kamu bisa nemuin aku di mana? Jangan marah dong. Aku tahu aku gak boleh lancang hubungi kamu tanpa izin. Tapi kamu tenang aja. Kedepannya pasti gak akan ada kejadian kayak gini lagi. Kalau misalnya kejadian lagi. Kalau ada kejadian kayak gini lagi, aku akan minta tolong orang lain. Pasti gak akan ganggu kamu lagi. Coba bilang, mau minta tolong siapa? Siapa aja boleh, yang penting pasti gak akan cari kamu lagi. Hello, Bos Jiang. Dengan segala cara, selidiki jelas proses kebakaran keluarga Song waktu itu. Aku mau bukti yang pasti. Sayap, Bos Jiang. Song Yuan, kalungnya kemarin sore sudah dikembalikan ke kru film? Guru An, waktu aku ke lokasi syuting kemarin, katanya libur dulu. Baru pagi ini aku antar ke sana. Oh alah, sudah bolak-balik, merepotkan ya? Gak merepotkan, namanya juga kerja. Nona An, Bos Jiang suruh aku jemput Anda. Dia kangen lagi ya? Manja banget sih. Kita kan baru ketemu kemarin. Zuoyun, aku datang. Bos Jiang, orangnya sudah sampai. Langsung hilang dari Xingyan. Ini kompensasi untukmu. Kenapa, Zhang Zhuiyun? Aku salah apa? Jangan pura-pura di depanku. Aku benci orang bodoh. Antar tamu. Zhuiyun. Lepasin. Lepasin aku. Aku mau panggil Zhang Zhuiyun. Kenapa dia mau buang aku? Nona An, Bos Jiang never pernah mau kamu. Masa ia sekarang bilang buang kamu? Ketemu Bos Jiang cuma 2-3 kali.
Berdasarkan apa mau tanya dia sebenarnya suka siapa? Kalau dia tidak menyukaiku, kenapa dia baik padaku? Bahkan makan bersama denganku. Yang kamu maksud adalah saat kamu merancang pertemuan tak sengaja dengan bos Jiang di restoran Prancis. Mengatur paparazzi untuk memotret dan membeberkannya, kan? Jiang Zuoyun tahu itu sengaja aku atur. Kamu sudah menggunakan bos Jiang sebagai batu loncatan untuk gosip. Seharusnya kamu bersyukur, bukan malah meminta lebih. Menyakiti orang yang bos Jiang pedulikan. Orang yang Jiang Zuoyun pedulikan. Song Yuan adalah Song Yuan. Song Yuan adalah kekasih baru Jiang Zuoyun, kan? Nona N. Aku kasih kamu nasihat. Orang pintar tidak pernah menanyakan hal yang tidak seharusnya ditanyakan. Kalau dia selalu tidak menganggapku, kenapa dia mau makan bersamaku di restoran Prancis? Dan kenapa dia mau mentolerirku, memanfaatkannya untuk gosip? Bos Jiang. Bos Jiang, kamu terluka. Aku akan belikan kamu plester. Aku punya plester. Aku lihat apakah tempelannya miring. Kenapa kamu begitu bodoh? Kalau mereka memukulmu sampai mati, bagaimana? Tapi mereka tidak boleh menyakitimu. Jangan bergerak. Aku lihat apakah tempelannya miring. Sepertinya agak miring. Tidak perlu. Hey Bos Jiang. Kamu tidak boleh minum seperti ini. Kamu tahu, malam itu, saat dia membawakanku plester, aku mulai menyukainya. Bos Jiang, kamu sudah mabuk. Kenapa hati wanita begitu keras? Begitu dingin. Bos Jiang, aku bantu kamu pulang istirahat. Tidak minum lagi, ayo pergi. Kamu menodai kenangan indah Bos Jiang tentang plester. Bos Jiang menyuruhku menyampaikan padamu. Bagaimana kamu menciptakan kesalahpahaman, begitulah kamu menyelesaikannya. Dia tidak ingin orang lain salah paham bahwa dia pernah dekat denganmu. Selain itu, dalam 3 hari, tinggalkan Jiangzhou. Hailang selamanya dari hadapan Bos Jiang. Masuk. Bos Jiang, semuanya sudah selesai. Apa reaksi An 11 saat kamu menemuinya? Nyonya tidak ada reaksi. Apa maksudnya tidak ada reaksi? Jadi Bos Jiang, kamu sengaja membuatku melakukannya di depan Nyonya. Panggil dan si untuk menemui kamu. Mau bikin istri cemburu ya? Pergi sana. Kemana aja tadi? Aku kira kamu pergi kencan sama Nona An dan tidak pulang malam ini. Aku cuma lembur di kantor sebentar. Kamu memang istri yang baik ya? Tahu suami sendiri kencan sama wanita lain. Masih bisa santai aja lembur di kantor. Aku sadar posisi saya, tidak berani menganggap diri sebagai Nyonya Jiang. Apalagi meminta kamu setia dalam pernikahan ini. Kamu cukup tahu diri ya? Bukankah ini yang kamu minta? Aku Mau mandi. Bos Jiang beritahu Lu Yuan. tambahkan 1 klausul di kontrak. Karyawan tidak boleh lembur melebihi jam 8 malam. Perusahaan kecil banyak urusan. Bos Jiang, karyawan yang Anda maksud itu semua karyawan? Atau hanya istri Anda sendiri? Apa otak kamu terjepit pintu? Bukannya kamu mau mandi? Aku ambil baju dulu. Sebenarnya aku juga tidak sering lembur. Kamu pikir aku menelepon untukmu? Benar. Memang karena teleponmu. Tadi kamu bilang sudah jelas posisi kamu. Kenapa pulang kerja juga harus menunggu kamu? Apa aku juga harus menunggu kamu pulang untuk mengerjakan rumah tangga?
Maaf. Aku kurang pertimbangan, lain kali aku pulang lebih awal. Bos Jiang, Peijai. Ah, istri sudah siapkan sarapan dan pergi kerja. Dia bilang pulang kerja, akan siapkan makan malam dan urusan rumah, tolong tenang. Emosinya besar ya, tidak bisa dikomentari. Bos Jiang, sarapan istri tidak dimakan ya? Sudah kenyang marah. Apa yang kamu pegang? Ini Bos Jiang. Ini sarapan yang istri siapkan untukku. Dia baik banget sama kamu ya? Bos Jiang, aku salah. Sebenarnya aku sudah makan, kali ini tidak usah makan. Ya, niat orang lain, tidak dimakan sayangnya. Bos Jiang, aku benar-benar salah. Kamu terlihat kesal, apa aku mengganggu kamu? Bos Jiang, aku tidak kesal. Kamu juga tidak mengganggu saya. Mengemudi. Saya umumkan satu hal. Saya dan Bos Lu telah memutuskan kontrak, mulai sekarang. Saya bukan lagi artis dari Xingyan. Jangan-jangan kamu putus dengan Bos Jiang. Mungkinkah kamu akan menjadi Nyonya Jiang? Ada satu hal lagi yang ingin saya klarifikasi. Saya dan Presiden Mingda, Jiang Zuoyun, tidak memiliki hubungan intim apapun. Gosip sebelumnya adalah upaya saya untuk menjadi terkenal. Dengan sengaja memanfaatkannya untuk publisitas. Saya harap semua orang tidak lagi salah paham tentang hubungan saya dengannya. Kamu benar-benar istri yang baik. Tahu suamimu berkencan dengan wanita lain di luar. Masih bisa santai bekerja lembur di kantor. Jadi saya salah paham dengannya. Itu sebabnya dia sangat marah. Nyonya Bos Jiang bertanya apa yang ingin kamu makan malam ini. Dia ingin mengaturnya lebih awal. Dia mengirim pesan padamu. Ya, lihat. Bagaimana kamu bisa memiliki WeChat-nya? Bos Jiang, tolong dengar penjelasan saya. Kamu sudah kembali. Makanlah. Aku menelepon Sue Zhao, tapi dia tidak menjawab. Jadi aku memasak sesuai dengan seleramu sebelumnya. Tidak tahu apakah masih sesuai dengan seleramu sekarang. Jiang Zuoyun, aku salah paham tentang hubunganmu dengan An 11, maaf. Karena kita sudah menikah, perselingkuhan tidak akan terjadi dalam pernikahan kita. Bukankah kamu bilang pernikahan kita hanya transaksi? Aku tidak bisa melupakan masa lalu. Dan aku juga tidak ingin melupakannya. Kamu sudah mandi. Ini piyama bersih. Cincinnya mana? Aku takut kehilangan, terlalu berharga, jadi aku simpan. Takut kehilangan? Atau takut memakainya sehingga orang tahu status pernikahanmu? Aku takut kehilangan. Cincinnya disimpan di mana? Kalau hilang, beli yang baru. Suamimu punya banyak uang. Ya, HP. Kalau ada masalah, kamu bisa langsung menghubungi saya. Tidak perlu berputar-putar mencari Sue Zhao. aku takut merepotkanmu, makanya aku cari Sue Zhao. Aku punya banyak waktu. Apakah ini hayalan? Kenapa? Menurutku Jiang Zuoyun berbeda dari sebelumnya. Aku mandi dulu. Ngapain ngumpet?
aku nggak ngumpet. Kenapa aku merasa kamu agak gugup? Song Yuan, mari kita lupakan masa lalu. Mulai lagi, ya? Oke. Jiang Zuoyun. Sarapan. Kamu yang bikin? Sarapan itu penting, kalau nggak, perut bisa sakit. Tahu. Makasih ya. Nggak apa-apa. Bos Jiang, kita harus ke kantor. Asisten Sue sudah sarapan? Kalau belum, aku ambilkan. Nggak usah, Bu. Aku sudah sarapan. Makasih, Bu. Kalau mau, kamu bisa ambil. Aku nggak terlalu lapar, Bos Jiang. Ya sudah, nggak dipaksa. Makasih, Bu. Bos Jiang, rapat pagi setengah jam lagi. Anda punya waktu untuk sarapan dulu. Pergi rapat dulu. Nanti cek lagi dengan developer. Jiang Lao Gou, cepat sekali selesai rapatnya. Bos Lu, sarapan yang kamu makan ini. Bukan yang di meja Bos Jiang kan? Ayah, Shuizhao. Sandwich yang kamu beli ini enak banget. Siapa yang izinkan kamu sentuh barangku? Cuma sarapan, dimakan ya dimakan. Lalu kamu mau ngapain? Oh ya, soal perjanjian pendanaan, kenapa kamu tambah satu klausul? Yang bilang karyawan nggak boleh lembur lebih dari jam 8. Urusanmu apa? Kalau nggak lembur, gimana aku bisa kaya? Tinggal di villa besar, aku kapitalis, bukan dermawan. Keluar. Apa sih sikapnya? Lihat tuh. Bos Lu, kalau kamu sayang nyawa, kurang-kurangin bicara. Cuma sandwich, dia serius banget, serius. Karena itu bukan sandwich biasa. Besok masih ada sarapan? Ada, kamu mau makan apa? Sandwich. Bisa, tapi di rumah tidak ada bahan-bahannya. Nanti pulang kerja aku beli di supermarket. Ayo pergi bersama, nanti aku jemput kamu. Oke. Kenapa ibu datang? Mama butuh penjelasan dari kamu. Penjelasan apa yang dibutuhkan? Ini hanya investasi biasa saja. Aku tidak akan menandatangani untuk persetujuan keuangan. Aku menggunakan akun pribadi, tidak perlu tanda tangan kamu. Apa kamu gila? Apa salahnya mengeluarkan uang untuk istriku? Istri. Apa kamu lupa jahanya sirang penipu? Bukankah penipu ini yang kamu tempatkan di sampingku? Kamu sudah tahu? Aku membenci Song Yuan selama 2 tahun. Sampai sekarang aku baru tahu. Orang malang ini hanyalah pion di tanganmu. Kamu merencanakan jebakan untuk menjeratnya. Setelah dimanfaatkan, kamu membuangnya dengan kejam, bahkan memblokirnya. Agar aku kembali untuk mewarisi Mingda. Kamu benar-benar sudah berusaha keras. Tapi apa kesalahan mereka, ibu dan anak itu? Kenapa harus membuat mereka kehilangan segalanya? Mama Zuoyun melakukan semua ini untukmu. Untuk Mingda. Tidak perlu, kamu tidak pernah bertanya apa yang aku inginkan. Hanya terus-menerus mengaturku. Dulu terhadap ayah juga seperti ini. Sama sekali tidak tahu menghormati.
Jangan bicarakan ayah denganku. Dia yang tidak bertanggung jawab, meninggalkan kamu dan keluarga kita. Aku tidak pernah bersalah padanya. Dia mati karena kamu yang memaksanya. Kalau bukan karena kamu menyuruhnya pergi, dia tidak akan pergi malam itu. Dan menyebabkan kecelakaan yang merenggut nyawanya. Zuoyun, tentang kematian ayah. Mama tidak bisa berkata apa-apa, tapi Mama tetap harus memberitahumu. Kamu dan Song Mimeng tidak didekatkan bersama. Cinta yang dalam tapi takdir yang singkat. Lebih baik putus sekarang, sakit yang lama lebih baik daripada sakit yang berkepanjangan. Bukan urusanmu. Benarkah? Kalau kamu sudah mengetahui kebenaran 3 tahun lalu, mungkin kamu bisa terus menyelidiki Song Qinghui. Suez Hao. Coba periksa. Apa hubungan kematian Song Qinghui dengan ibuku? Itu Bos Jiang. Sebenarnya, Ketua Dewan. Anda tidak perlu memaksa Tuan Muda dan Nona Song untuk berpisah sekarang. Tuan Muda telah mengelola perusahaan dengan sangat baik selama 2 tahun ini, bisa. Anda tidak tahu betapa rendahnya wanita yang berasal dari keluarga kecil. Bisa merendahkan diri sampai sejauh apa hanya untuk menikah masuk keluarga kaya. Selama aku masih bernafas, aku tidak akan pernah mengakuinya sebagai menantu keluarga Jiang. Carrie Song Yuan. Sekarang Zuoyun sudah tahu. Bahwa Song meninggalkannya dulu ada alasannya. Maka dia pasti tidak akan melepaskannya. Kalau begitu, hanya aku yang harus menjadi orang jahat ini. Ya. Jiang Zuoyun, aku sudah pulang kerja. Kapan kamu akan menjemput? Nona Song, Bos Shen ingin berbicara dengan Anda. Aku akan menjemputmu. Nona Song. Aku memang meremehkan pengaruhmu terhadap Zuoyun. Meskipun dulu kamu menyakitinya begitu. Tapi dia masih terus mengingatmu. Tapi meskipun begitu, aku tetap merasa kamu tidak pantas untuk anakku. Jadi, Anda memanggilku hari ini. Apakah ingin aku bercerai dengan anak Anda? Barakan to Warren. Lalu, berapa yang bisa Anda berikan kali ini? Kamu mau berapa? Saat aku menikah dengan Jiang Zuoyun, dia memberiku 50 juta. Kalau Anda ingin aku bercerai dengannya, seharusnya Anda lebih tulus darinya. 100 juta cukup? Tidak cukup. Nafsu kamu terlalu besar. Jiang Zuoyun sekarang adalah CEO grup Minda. Berapa banyak harta yang bisa kuambil jika bercerai dengannya? Anda seharusnya lebih tahu daripada aku. Nona Song, kamu menyinggungku, tidak ada untungnya bagimu. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa. Kamu tidak bisa mengancamku. Jika kamu benar-benar mencintai Zuoyun, maka kamu harus melepaskan posisi Nyonya Jiang ini. Posisi ini seharusnya milik seorang gadis bangsawan yang sepadan dengannya, bukan kamu. Seorang gadis yatim piatu yang tidak membantu karirnya sama sekali. Bos Shen, tolong jangan memaksakan pemikiranmu. Kepada Jiang Zuoyun. Jiang Zuoyun adalah manusia hidup. Dia punya perasaan, punya suka dan duka. Dia juga punya pilihannya sendiri. Kamu sedang menasihati aku? Kamu tidak perlu dinasihati olehku, tapi ini terakhir kalinya aku bilang. Aku tidak akan pernah meninggalkan Jiang Zuoyun seumur hidupku. Kecuali dia sendiri yang bilang, dia tidak mencintaiku dan menyuruhku pergi. Lihatlah ini semua, jika kamu masih yakin nanti. Maka aku tidak akan memisahkan kalian. Apa ini? Buka saja, kamu akan tahu. Bos Shen, orangnya sudah ditemukan. Song Qinghui ini adalah orang yang mengalami kecelakaan di lokasi konstruksi selatan tahun lalu. Istrinya tidak pernah berhenti berusaha mencari bukti untuk membuktikan bahwa kematian Song Qinghui bukanlah kecelakaan. Orang miskin memang begitu. Selalu ingin membuat keributan, ingin mendapatkan lebih banyak kompensasi. Aku dengar istri Song karena kematian Song Qinghui mengalami trauma, kondisi mentalnya tidak baik. Nona Song adalah tulang punggung keluarga. Tak disangka dia ternyata anaknya Song Qinghui. Xingyun, menurutmu ini bukanlah takdir yang buruk? Bos Shen, bagaimana kalau kita ganti orang saja? Tidak, dia orangnya. Aku yakin dia adalah tipe gadis yang disukai Zuoyun.
Tapi mungkin Song tidak akan setuju dengan permintaan kita. Singyun, kamu tahu bagaimana membuat seseorang berusaha sekuat tenaga untuk meraih jerami penyelamat? Pertama, kamu harus membuatnya jatuh ke dalam lumpur. Tidak punya pilihan. Maksud Anda, Kamu sudah mengikuti saya selama ini, seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Bos Shen, tadi malam rumah keluarga Song terbakar. Rumah keluarga Song dan tetangga keluarga Yo semuanya terbakar. Keluarga Yo meminta keluarga Song mengganti rugi 3 juta. Kamu melakukan dengan baik, tunggu sampai Song benar-benar terjepit. Bawa dia menemuiku. Menjadi. Kecelakaan ayahku dan kebakaran di rumah kami. Semua ini sejak awal adalah rencana matangmu. Kamu punya bukti. Kamu tahu tidak, ini adalah kejahatan. Kematian ayahmu itu karena kecelakaan jatuhnya besi di lokasi konstruksi. Dan kontraktor ITU. Hanya anak perusahaan dari Mingda Group kami. Sedangkan kebakaran di rumahmu, bukankah itu karena ibumu sakit? Lupa mematikan gas? Apa hubungannya dengan saya? Nona Song, fitnah itu bisa dikenai tanggung jawab hukum. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa? Kenapa? Kenapa harus banyak tanya? Kalian orang miskin cuma bisa bikin onar. Pikir bisa dapat kompensasi lebih banyak. Aku peringatkan kamu untuk terakhir kali, tinggalkan anakku. Tunggu. Jiang Zuoyun. Dia tahu ini semua? Menurutmu? Aku di bawah kantormu, kamu di mana? Kematian ayahmu itu kecelakaan. Memberi 50.000 lebih sudah cukup baik dariku. Makan darah ayahmu, kalian ibu dan anak tidak takut kena karma? Kamu baik-baik saja? Mau aku antar ke rumah sakit? Payung untukmu. Ada apa? Kenapa teleponmu tidak diangkat? Pesan juga tidak dibalas. Dengar penjelasanku, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Kamu tahu semuanya. Benar kan? Jawab aku. Tahu, Sejak kapan? baru tahu. Yuan, dengar penjelasanku. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Keluarga Jiangmu. Terlalu keterlaluan. Aku terlalu konyol. Aku malah jatuh cinta pada anak pembunuh orang tuaku. Aku terlalu konyol. Jangan seperti ini. Keluarga Jiangmu berkuasa di kota Jiangzhou. Tapi Jiang Zuoyun, aku beritahu kamu. Aku tidak akan diam saja soal kematian orang tuaku. Maaf. Surat perceraian. Siapkan secepatnya. Yuan, jangan cerai, ya? Aku bisa penuhi semua yang kamu mau. Kamu sama sekali tidak tahu apa yang aku mau. Asal kamu mau, aku akan lakukan. Kalau begitu aku mau surat perceraian yang sudah ditandatangani. Aku mau orang jahat dihukum. Jiang Zuoyun, aku tidak mungkin bersama anak musuhku. Kamu mengerti?
Kamu terus sewa rumah ini saja. Barang-barang di dalamnya tidak akan aku suruh orang ambil, buang saja. Bos Jiang, ayo kita pulang. Hujan ini terlalu deras. Sue Zhao, dia tidak mau aku lagi. Bos Jiang, aku rasa istri masih mencintaimu. Dia pasti tidak akan bercerai denganmu. Tapi dia tahu segalanya. Benar-benar tidak mau aku lagi. Bos Jiang yang Anda minta saya selidiki itu. Bos Jiang, Anda demam. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Telepon, dia bilang aku tidak minum obat lagi. Dan tidak mau ke rumah sakit. Istri, Bos Jiang demam. Anda pulang sebentar untuk melihatnya. Kalau demam ya ke rumah sakit, aku bukan dokter, tidak bisa mengobati. Istri, Bos Jiang tidak mau minum obat. Dan tidak mau ke rumah sakit, sekarang dia demam tinggi dan tidak sadar. Terus memanggil nama Anda. Aku benar-benar tidak punya cara lain selain menelepon Anda. Kalau tidak bisa ke rumah sakit, panggil dokter keluarga ke rumah. Istri, Bos Jiang sebenarnya cukup kasihan. Siang hari dia sibuk dengan pekerjaan untuk melupakan diri. Malam hari minum terlalu banyak dan terus memanggil nama Anda. Istri, Anda pulang sebentar untuk melihatnya. Bos Jiang hanya mendengarkan Anda. Istri menutup telepon, dia terlalu kejam ya. Jangan salahkan dia. Pasti aku yang membuatnya sedih, makanya dia seperti ini. Bos Jiang, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Tidak. Aku akan mencarinya sendiri. Aku ingin bertemu dengannya. Ya. Yuan. Kamu demam. Aku akan menurunkan suhumu dulu. Yuan. Bisakah kita tidak bercerai? Yuan, aku mencintaimu. Bisakah kamu tidak meninggalkanku lagi? Setelah kamu sembuh, kita bicara lagi ya. Bahkan jika kamu tidak mencintaiku, tetaplah di sisiku. Aku harus memilih yang mana. Bos Jiang. Direktur utama datang. Oke. Suoyun, aku dengar dari Sue Zhao kamu sakit. Apakah demamnya sudah turun? Sudah jauh lebih baik. Mama masih tidak tenang, lebih baik panggil dokter You datang. Shingin menelepon. Mama, cukup. Mama khawatir dengan kesehatanmu, ini semua demi kebaikanmu. Jika kamu benar-benar peduli padaku, kamu tidak akan mencari Song Yuan. Sudah kukatakan, kamu adalah penerus Mingda, bernilai miliaran. Song Yuan, seorang yatim piatu, tidak pantas untukmu. Siapa yang membuatnya menjadi yatim piatu?
Dia seharusnya punya orang tua. Sebuah keluarga yang bahagia. Sepertinya kamu sudah menyelidiki kasus Song Qinghui. Zuo-yun, kematian ayah Song benar-benar sebuah kecelakaan. Mama juga sangat menyesal. Berani kamu bilang ini tidak ada hubungannya denganmu sama sekali? Kamu sedang menginterogasi ibumu? Bisa dikatakan begitu. Kecelakaan di lokasi konstruksi Nanjiao. Karena kamu menggunakan baja yang tidak memenuhi standar. Menyebabkan tangga runtuh. Baja yang jatuh itu membunuh Song Qinghui. Benar? Setelah kejadian, kamu takut karena bahan baja yang tidak memenuhi standar. Akan ketahuan, sehingga menyebabkan saham grup Mingda turun. Jadi kamu menutupi kebenaran. Dari mana kamu mendapatkan semua ini? Jika tidak ingin ketahuan, jangan lakukan. Aku mengaku. Kami memang bertanggung jawab atas kematian Song Qinghui. Tapi apakah aku memperlakukan keluarga Song dengan buruk? Aku memberikan mereka kompensasi 2 juta. 2 juta masih kurang? Orang-orang kelas rendah seperti mereka, bahkan belum pernah melihat 2 juta. Apalagi yang tidak puas. Sampai sekarang masih tidak tahu di mana kesalahanmu? Apa salahku? Aku melakukan semua ini untukmu. Untuk Mingda, apakah kamu ingin aku melihat saja? Usaha bertahun-tahunku hancur karena kematian seorang buruh rendahan? Song Qinghui sudah mati. Mengapa masih tega mencari Song Yuan dan menjebaknya? Langkah demi langkah memaksanya ke ujung, membunuh ibunya. Ibunya sendiri tidak tahan tekanan, bunuh diri dengan melompat dari gedung. Apa hubungannya dengan aku? Aku sudah memberikan mereka 2 juta. Apakah dia masih merasa kurang? Sungguh tidak masuk akal. Mungkin kamu tidak percaya, tapi kebetulan memang begitu. Awalnya aku juga tidak tahu Song Qinghui adalah ayahnya. Seharusnya kamu yang disalahkan. Kamu yang memberinya payung di tengah hujan deras. Xingyun saat itu mengirim fotonya padaku. Aku langsung tahu. Song Yuan adalah tipe perempuan yang kamu suka. Kalian berdua ditakdirkan untuk memiliki hubungan yang buruk. Kalian tidak memiliki takdir untuk bersama selamanya. Jadi, apa yang ibu lakukan ini adalah untuk keadilan. Mengapa kamu mengendalikan hidupku, mengendalikan perasaanku? Karena kamu adalah satu-satunya anakku, penerus Mingda. Kamu terlahir di puncak piramida. Mengapa harus seperti orang biasa? Hidup tanpa prestasi, aku tidak akan mengizinkannya. Seperti kamu tidak mengizinkan. Dulu ayah ingin menjadi fotografer, benar kan? Kamu bisa mengartikannya seperti itu. Sungguh tidak masuk akal. Aku tidak masuk akal, lalu kamu? Apakah kamu akan mengorbankan seorang wanita untuk memenjarakan ibumu sendiri? Kamu yang berhutang padanya. Baik. Bagus, bahkan jika kamu memenjarakanku. Apakah Song Yuan akan memaafkanmu? Aku tidak hanya membunuh ayahnya. Aku juga secara tidak langsung membunuh ibunya. Bahkan anak dalam kandungannya, aku juga yang membunuhnya. Aku memblokirnya, membuatnya di Jiangcheng. Tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Bersembunyi seperti anjing selama 2 tahun. Zuo-yun, bahkan jika kamu mengorbankan keluarga untuk menyenangkan Song Yuan. Tapi apakah dia akan memaafkanmu? Jika dia memilih untuk bersamamu. Bagaimana dia bisa menjelaskan pada orang tuanya di alam baka? Dia ternyata bersama anak musuhnya. Setiap hari kalian bersama. Dia bangun dan melihat wajahmu. Menurutmu, apakah dia lebih menderita atau lebih bahagia? Bagaimanapun juga. Ini adalah kesalahan kami. Kami berhutang pada Song Yuan. Berhutang keadilan pada keluarga Song. Orang biasa yang menginginkan keadilan hanyalah mimpi. Shenmei Jiang Xingyun, Zhang Xingyun. Kalian berdua ikut kami, untuk membantu penyelidikan 4 tahun lalu. Kasus pembunuhan di lokasi konstruksi Nanjiao. Dan kebakaran keluarga Song 3 tahun lalu. Kamu benar-benar melaporkannya ke polisi. Aku sudah bilang. Kamu yang berhutang padanya. Ini adalah dokumen terkait kasus pembunuhan Nanjiao. Aku sudah merencanakan ini selama bertahun-tahun, untukmu. Untuk keluarga Jiang kami. Tak disangka, akhirnya aku berakhir seperti ini. Kesalahan terbesar dalam hidupku, Shenmei, adalah menikahi ayahmu yang tak berguna itu. Dan melahirkan anak durhaka sepertimu. Lepaskan aku.
Ah. Yuan, jangan bercerai, oke? Apapun yang kamu inginkan, aku bisa memenuhinya. Kamu sama sekali tidak tahu apa yang aku inginkan. Asalkan kamu mau, aku akan melakukannya. Aku sudah berjanji padamu. Pasti akan kulakukan. Aku sudah menandatanganinya. Jiang Zuoyun, aku tidak butuh uangmu. Kenapa? Yang aku inginkan sudah kamu berikan padaku. Ibumu akan mendapat hukuman yang setimpal, itu saja. Sudah cukup untukku. Setelah perjanjian cerai direvisi, temui aku lagi. Yuan. Setelah perjanjian cerai direvisi, kita langsung bertemu di kantor catatan sipil. Baik, Jiang Zuoyun. Selamat tinggal. Song Yuan. Selamat tinggal. Bos Jiang, saya rasa Nyonya masih mencintai Anda. Anda juga tidak tega meninggalkan Nyonya. Lalu mengapa Anda menandatangani perjanjian cerai itu? Meskipun kita masih saling mencintai, kita tidak mungkin bersama lagi. Aku tidak mengerti. Kenapa dua orang yang saling mencintai tidak bisa bersama? Dia malah bersama anak musuhnya. Setiap hari kalian bersama. Dia bangun dan melihat wajahmu. Menurutmu, apakah dia lebih menderita? Atau lebih bahagia? Bersamaku hanya akan membawa penderitaan baginya. Aku tidak boleh egois menahannya di sisiku. Tapi Anda belum menanyakan pendapat Nyonya. Masih perlu menanyakannya? Tentu saja perlu. Nona, Ada APA, menangis begitu hebat. Tidak ada apa-apa. Aku kehilangan sesuatu yang sangat penting. Dan tidak akan bisa kembali lagi. Kehilangan di mana? Mau aku temani mencari? Tidak akan kembali. Kak, tidak bisa ditemukan lagi. Asalkan ada kemauan, kita pasti bisa menemukannya. Benarkah? Benar, saya tidak pernah berbohong. Apakah ini Song Yuan? Ya, saya. Halo, Nona Song, saya pengacara pembela Nyonya Shen Meilei. Nyonya Shen ingin bertemu dengan Anda. Apakah Anda ada waktu? Ada. Kalau begitu besok sore jam 3. Kita bertemu di depan penjara Jiangzhou. Ada apa kamu ingin bertemu saya? Tahukah kamu mengapa saya membensimu? Saya tidak tahu. Keluarga Shen dan Jiang adalah teman lama. Saya dan ayah Zuoyun tumbuh bersama sejak kecil. Pacaran dan menikah terjadi secara alami. Zuoyun sangat mirip dengan ayahnya. Menggunakan kata-kata, tampan dan gagah, untuk menggambarkannya, tidak berlebihan. Setelah menikah, kami hidup bahagia selama beberapa tahun. Tapi sampai Zuoyun berusia 5 tahun. Dia tiba-tiba mengajukan cerai. Sekarang kamu bilang padaku. Kamu tidak mencintaiku, ingin mencari mimpi apa lagi? Zhang Mingda, kamu gila ya? Saya tahu sulit bagi Anda untuk menerima ini sekarang. Tapi tidak apa-apa, kamu tidak mengerti saya juga tidak akan menyalahkanmu. Saya tidak mengerti kamu, jadi di luar sana ada yang mengerti kamu ya? Ya. Zhang Mingda, kamu brengsek. Bisakah kamu tidak begitu impulsif? Orang tua ingin saya mewarisi perusahaan. Jadi meskipun sejak kecil saya suka memotret, saya harus mengorbankannya. Lalu belajar keuangan sesuai keinginan mereka, mewarisi bisnis keluarga. Saya pernah berpikir ini semua benar. Karena kehidupan yang saya miliki adalah impian banyak orang yang bekerja keras seumur hidup. TAPI Mayen. Saat memasuki usia paruh baya, saya tiba-tiba merasa semua ini sangat tidak berarti. Jadi kamu berselingkuh? Setahun yang lalu saya kembali ke dunia fotografi saat melakukan eksplorasi. Saya bertemu King Yi. Apa yang tidak bisa saya bandingkan dengannya? Kamu mau meninggalkan keluarga kita, meninggalkan saya dan anak kita demi dia. Kamu tidak kalah darinya, tapi dia mengerti saya. Kamu dari dasarnya sudah berpikir, saya tidak punya bakat fotografi sama sekali. Bahkan berpikir foto saya sangat jelek.
Lebih baik memanggil fotografer dari luar ke rumah. Daripada membiarkan saya mencoba, tapi King Yi. Dia mengerti setiap ide di balik bidikan kamera saya. Ini bukan intinya. Intinya, hidup yang saya inginkan bukan seperti ini. Kamu mengerti? Saya tidak mengerti. Saya benar-benar tidak mengerti. Kenapa kamu meninggalkan hidup yang baik-baik saja? Untuk mengejar mimpi menjadi seniman. Zhang Mingda. Kamu bukan mengejar mimpi, kamu hanya berhayal. Saya akan pergi dengan Tiangong kosong. Malam ini juga saya akan pindah. Maaf. Kamu sangat ingin pergi ya? Baik, pergi saja. Pergi. Kamu segera pergi, pergi. Baik. Yun, nanti kalau ayah tidak di rumah, kamu harus patuh pada ibu. Menjadi anak baik. Malam ITU, dia pergi mencari wanita ITU. Tapi tak disangka, dia mengalami kecelakaan di tengah jalan. Saya dan Zhuoyun pergi ke rumah sakit untuk melihatnya untuk terakhir kali. Sejak saat itu, Zhuoyun membenci saya. Dia menjara saya yang menyebabkan kematian ayahnya. Tapi dia tidak tahu, ayahnya yang meninggalkan kami. Untuk mencari wanita lain. Dan akhirnya kehilangan nyawanya. Sementara saya hanya bisa memberitahu semua orang bahwa dia karena urusan bisnis berselisih dengan saya. Lalu pergi dan mengalami kecelakaan. Kedengarannya, saya seperti Nyonya Kran. Yang juga ditinggalkan suaminya, ya? Tapi sebenarnya, suami saya benar-benar berselingkuh. Dan saya tidak bisa menggunakan itu sebagai alasan untuk memberitahu semua orang bahwa dia meninggalkan istri dan anaknya. Sebaliknya, saya harus membuat kebohongan untuk menutupi aibnya. Kenapa kamu tidak memberitahu Jiang Zhuoyun yang sebenarnya? Saat itu dia masih terlalu kecil, setelah dia besar. Saya merasa tidak perlu lagi memberitahunya. Lagi pula saya tidak ingin merusak citra ayah, yang sempurna di hatinya. Dia membutuhkan kamu sebagai sandaran. Karena pengalaman ayahnya, kamu menentang. Dia mengejar mimpinya. Dia lahir sebagai anak emas. Dia memiliki kehidupan yang tidak bisa didapatkan orang biasa meski berusaha 10 kali. Kenapa harus menjadi seniman yang tidak jelas? Apa gunanya? Jangan melihatku dengan tatapan seperti itu. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Bahkan jika perasaanmu terluka, kamu tidak seharusnya merampas hak Jiang Zhuoyun untuk mengejar hidupnya sendiri. Inilah alasan aku membencimu. Dulu, aku pernah melihat wanita bernama King Yi di rumah sakit. Kamu sama seperti dia, memiliki mata yang sangat menjengkelkan. Mata itu dipenuhi dengan keras kepala dan belas kasihan. Dan kalian berdua melihatku dengan tatapan yang sama. Mengucapkan kata-kata yang sama. Kamu marah. Karena ucapanku menyentuh titik lemahmu, benar kan? Diam, kamu tidak mengerti apa-apa. Kamu mengungkit masa lalu. Untuk mencari alasan membenarkan kematian orang tuaku. Atau untuk membenarkan kontrolmu atas hidup Jiang Zhuoyun. Dalam ceritamu, kamu memang korban. Aku merasa kasihan padamu, tapi itu tidak bisa menjadi alasanmu untuk melakukan kejahatan. Aku tidak butuh belas kasihanmu, aku hanya ingin memberitahumu. Wanita dengan latar belakang rendahan sepertimu, seumur hidup, hanya pantas hidup biasa-biasa saja dengan orang-orang biasa. Kamu tidak pantas untuk anakku. Bahkan jika aku dipenjara, aku tidak akan pernah setuju kalian berdua bersama. Kamu tidak berhak memutuskan. Apakah kamu lupa aku yang membunuh orang tuamu? Apakah kamu akan melupakan bakti dan bersama anak musuhmu? Sebenarnya sebelum datang ke sini, aku terus berpikir. Apakah mereka marah karena aku jatuh cinta pada anak musuh mereka? Tapi tadi, aku tiba-tiba menyadari, mereka tidak marah padaku. Mereka mendukung setiap pilihanku. Alasan yang konyol. Yang konyol adalah kamu, keluarga Song kami mungkin tidak kaya. Tapi sejak kecil, apapun yang aku lakukan, mereka selalu mendukungku. Mereka mencintaiku seperti nyawa mereka sendiri. Mengapa mereka akan marah karena aku jatuh cinta pada Jiang Zhuoyun? Orang tuaku tidak pernah memaksakan keinginan mereka atas nama cinta kepadaku. Jadi aku merasa kasihan pada Jiang Zhuoyun. Jika akhirnya aku pun meninggalkannya, dia akan lebih kasihan lagi. Sebelumnya aku berpikir, aku dan dia bukan dari dunia yang sama.
hidupnya yang begitu gemilang. Tidak seharusnya ada orang biasa sepertiku. Tapi kemudian aku menyadari, aku dan kamu termasuk siapapun, tidak punya hak untuk memilihkan hidup seperti apa yang harus dia jalani, atau mencintai siapa. Jadi kali ini aku akan mengecewakanmu, apapun yang kamu lakukan. Apapun yang kamu katakan, aku tidak akan meninggalkannya, aku akan tetap di sampingnya. Mencintainya, mendukungnya, sampai maut memisahkan kita. Sebenarnya, setiap orang memiliki retakan dalam hidupnya. Justru karena ketidaksempurnaan ini, membuat hidup setiap orang menjadi unik. Mungkin kamu bisa mempertimbangkan untuk memberitahunya fakta. Dia berhak tahu kebenarannya. Dan dia juga memiliki keberanian untuk menanggung rasa sakit. Kamu harus melepaskannya. Dan juga melepaskan dirimu sendiri. Kalau begitu, aku akan menunggu 2 miliar dari bos Jiang masuk. Malam ini kita buat pesta, semua biaya, aku yang bayar. Giliranmu. Halo. Apakah ini keluarga Song Yuan? Ini dari ruang gawat darurat rumah sakit Jiangzhou. Ya, aku. Ada apa dengannya? Song Yuan mengalami kecelakaan dan sedang dalam proses penyelamatan. Tolong segera datang ke rumah sakit. Ada apa dengan Jiang Lao Gou? Kamu mau kemana? Mobilmu di mana? Parker on. Kuncinya berikan padaku. Kamu bilang mau kemana, aku yang akan menyetir. Kamu bisa menyetir dalam keadaan seperti ini? Ayo, ayo, ayo. Suster, tolong bantu cari. Song Yuan di mana? Song Yuan. Di depan. Jiang Zuoyun. Kenapa kamu di sini? Kamu tidak apa-apa? Kamu terluka? Aku tidak apa-apa. Oh, berarti mobil itu menabrak orang lain. Tidak apa-apa kalau begitu. Bukan Shui Zhao, Kepan Jiang Lao Gou. Berhubungan dengan Xiao Song? Kamu tahu tidak? Aku tahu. Kamu tahu tapi tidak memberitahuku? Aku sudah memberitahumu sebelumnya, tapi sepertinya kamu tidak terlalu mengerti. Benarkah? Bos Lu, tolong bangun dulu. Aku akan melihat hasil pemeriksaan istriku. Bukan, kamu menyebut Song Yuan sebagai istri? Ya. Aku heran kenapa dia tiba-tiba baik hati menyumbang 2 miliar padaku. Ternyata dia menunggu di sini. Dasar anjing. Suez Hao, bantu aku berpikir. Dengan posisi apa aku harus berlutut? Agar lebih mudah mendapatkan maaf dari kakak ipar Song Yuan. Waktu itu di jalan ada yang menarikku, jadi hanya lecet sedikit. Tidak apa-apa. Jiang Zuoyun, tadi di rumah sakit kamu pikir aku mati ya? Jangan ngomong sembarangan. Kalau aku benar-benar mati. Coba aja ngomong begitu lagi. Siapa yang suruh kamu cium aku? Kita kan sudah cerai. Belum dapat surat cerainya. Kamu masih istriku. Gak tahu malu. Aku udah cari ibumu. Kamu nggak nanya apa yang aku bilang sama ibumu. Apa yang kamu bilang? Aku bilang sama ibumu, aku akan segera cerai sama kamu. Dan kita nggak akan pernah berhubungan lagi. Aku udah suruh Sui Zhao ubah perjanjian cerainya. Kalau udah selesai, aku akan langsung hubungi kamu. Ayo, aku antar kamu pulang dulu. Bodoh.
Aku bilang tadi aku cuma bohong sama kamu. Nggak ngomong begitu sama ibumu. Terus kamu bilang apa sama dia? Aku bilang sama dia. Aku akan selalu menemani kamu. Menemani kamu dari pagi sampai malam. Setiap orang punya arah hidupnya sendiri. Mereka ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara, tapi aku ke kamu. Sejak pertama kali aku melihat kamu, aku tahu kamu adalah penyelamat yang diberikan Tuhan. Hadiah yang terlambat. Kita akan selalu bersama selamanya. Pagi dan malam. 4 musim.